Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zumratus Saidah dengan NIM 2401011100257. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada utusan yang paling mulia, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi wa sahbihi ajma'in, dan sahabat-sahabat sekalian. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala ba'atha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah, dengan agama yang lurus, as-samha, dan toleran, watinul qawim, yaitu agama yang lurus. Fabasyura bihi ba'dal ama, dengan melihat yang tidak diketahui orang, wakasyafa bil ghammah, dan menyingkap apa yang menyingkap dari kegelapan, wahada bihi minad dhalalah, dan menjadi petunjuk bagi orang yang sesat, wa ataul khuluqal adim, dan memberi hal demikian kepada Nabi khuluqal adim, akhlak yang mulia, wal qalbus salim, dan hati yang selamat, waqtasalu bisyafa'atul adma, dan khususnya syafaat yang agung, wal maqam mahmud, dan derajat yang terpuji, wa tabjil, dan mulia, wa takrim, dan terhormat, sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ajalli ma yanbaghi ma'rifatahu wa ta'rifuhu wa syaraful inayati ilaihi, dan sesuatu yang agung yang harus diketahui dan disebarkan dan diberikan perhatian, al-kalama fil ulumin nabawiyah, perihal tentang ilmu-ilmu kenabian, wasifatul Muhammadiyah, dan bagaimana kondisi Nabi, waqad sonafal ulama bidzalika kutuban, dan banyak dari sebagian ulama yang membahas tentang ilmu-ilmu kenabian dan bagaimana kondisi Nabi. Katsiratan, itu sangat banyak, ma baina tarikh wa syama'ili, dalam segi sejarah maupun karakter, wa aqwalin, dan perkataan, wa af'alin, dan perbuatan, wa ahkamin, dan perilaku, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Faminhum al-muqilu wal mukaththir, dan dari ulama banyak yang memperingkas, kullu alama blawi ilmihi wa miqdari fahmihi, karena tergantung dari kapasitas ilmu dan kadar kepemahamannya masing-masing. Walamma ra'aitu taqasurul imami anil muqallati tilkal kitab, dan ketika musannaf melihat hal demikian, apa yang dilihat keterbatasan semangat mutalaah kitab itu, saritu ila jam'i mukhtasarin jam'i yashtamil ala qismaini, musannaf segera untuk memperingkas dan membagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, yaitu bagian yang pertama, fi dzikri ma yata'allaqu bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahwalihil awwaliyah, yang membahas tentang keadaan Nabi pada awal-awal masanya, wa ma yasabu ilaihi min auladi wa banati wa zaujati wa amamin, dan disandarkan kepada beliau putra-putra beliau dan putri-putri beliau dan istri-istri beliau dan paman-paman beliau, wa ammatin, dan bibi-bibi, wa akhwalin, dan paman dari ibu, wa mardoatin, dan orang yang menyusui, wa ikhwanin wa akhwatin minar rodo'ah, dan saudara-saudara dari sepersusuan, wa mawali, dan pelayan, wa khodamin, dan khodam, wa khurasin, dan menjaga, wa kitabah, dan wa kutubin, dan surat-surat beliau, wa rusulin, dan utusan, wa umarot, dan pemerintahan, wa ma yudhafu ilaihi min dawabihi wa silahihi,
walibasi wa mu'jizati wa wairodalik, dan apapun yang disandarkan kepada beliau dan senjata-senjata beliau dan pakaian-pakaian beliau dan mukjizat beliau dan lain sebagainya. Al-Qismus Tsani, dan bagian yang kedua, fitalhisil ahdathi waqi'ati fi zamanin nubuwah, membahas tentang rangkuman peristiwa terjadi pada zaman kenabian, ibtidaan minas sanadit tsaniyat min mauladihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi, dan dimulai dari tahun kedua kelahiran Nabi sampai wafatnya beliau, bitasalsuli zamani, yang tersusun pada zamannya, watartibi dan urut, watartibi tarihi dan urut sesuai dengan sejarah, ma'aghayatil ikhtisar, serta tetap menggunakan ringkasan. Was'alullahil karimir rahmanir rahim, dan aku kembali kepada pengarang kitab, yaitu Kiai Musonef. Aku berharap kepada Allah yang Maha Mulia, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ayyuk bimalil faidah, semoga Allah memberikan faidah, wa ayyaj'ala ijazati fihi ridha, dan menetapkan balasan yang diharapkan keridhaannya, wal maghfirah, dan keagungan, liwalidayya wa jamil muslimin, dan untuk kedua orang tuaku dan semua orang muslim. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Al-Qismul Awwal, bagian pertama, mujazu ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan-ringkasan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yata'allaqu bi zatihi syarifah mimma yusabu ilaihi, dan apapun yang berkenaan dengan zat yang mulia dan hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, wa yahtasu bihi minas sunil ma'rufatil ma'lufah, dan yang khusus dengan Nabi dalam keadaan yang dikenal. Nasabu syarif sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia, dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail bin Halil Ibrahim alaihissalam, sampai ke Ismail bin Halil Ibrahim alaihissalam. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walada sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini fi syahr Rabiul Awal min amil fil, kelahiran Nabi terjadi pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Kilatania, ada yang mengatakan hari kedua bulan tersebut, wakilatamina, dan ada yang mengatakan hari ke-8 bulan tersebut, wakilatasi'a, dan ada yang mengatakan hari ke-9 bulan tersebut, wakilatania asyara, dan ada yang mengatakan hari ke-12 di bulan tersebut. Wada huwal masyhur indal jumhur, dan pendapat yang paling masyhur adalah pada hari ke-12 menurut ulama jumhur. Walam tajidhu lihamli biqala wala wahman, ibunda beliau pada saat kehamilan tidak pernah merasakan lelah dan nyidam. Wa dzakara ba'dhum anha wajadat thiqalan fi ibtida'il qulub, tapi sebagian ulama mengatakan ibunda merasakan lelah saat kehamilan pertama atau saat masih berupa alaqah, wa khifatan inda istimraril hamli, lalu merasakan ringan dalam masa kehamilan selanjutnya. Liyakunu fi dzalika kharajan anil muqtad, agar hal tersebut bisa menjadi hal yang luar biasa dan bisa menjadi pembeda. Wulida sallallahu alaihi wasallam mahdunan masrura, kelahiran Nabi lahir dalam keadaan yang berhitan dan bahagia. Maqbudatan aswa bi ayat yadihi, dan lahir dalam tangan yang menggenggam. Musiran bitas
bitababati kal musabbahi, seperti isyarat telunjuk sedang bertasbih. Wa qila inna jaddahu khitanu sallallahu alaihi wasallam yaumas sabai. Dan ada yang mengatakan kakek beliaulah yang menghitan Nabi pada hari ke-7. Wa khulifa fi muddatil hamli bi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perselisihan masa kehamilan Nabi, faqila ada yang mengatakan 9 bulan, wawal masyhur, dan itu yang paling masyhur. Faqila sab'a, dan ada yang mengatakan 7 bulan. Faqila sita, dan ada yang mengatakan 6 bulan. Wa yaumal isnaini yaumal mubarak, hari Senin disebut dengan hari yang penuh berkah. Faqad ja'a indal Imam Ahmad annahu qol, karena dalam sebuah riwayat Imam Ahmad sungguhnya dia bersabda, qala Ibnu Abbas berkata, ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini, bahwa kelahiran Nabi terjadi pada hari Senin. Wastamba'a yaumal isnaini, dan diangkat menjadi nabi pada juga hari Senin. Wa tawfiya yaumal isnaini, dan wafat juga pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal isnaini, dan berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah juga hari Senin. Wa qaddamal Madinah yaumal isnaini, dan sampai di Madinah juga hari Senin. Waraf al-hajarul aswad yaumal isnaini, dan meletakkan hajar aswad juga hari Senin. Oleh karena itu hari Senin dianggap hari yang paling berkah karena dilihat dari kejadian-kejadian yang tadi. Walailatu maulidihi sallallahu alaihi wasallam waqa'at aja ibu wa waro ibu, dan pada malam kelahiran Nabi terjadi keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Faminha, diantaranya intikasu kathirum minal asnam liwujuhiha wa sukutiha min amakaniha, berhala-berhala tersungkur dan terjungkal dari tempatnya. Wa minha, dan diantaranya juga duhurin nuri ma'ahu hatta adha'alahu busuri sami hina wulida, semurah cahaya menyertai kelahiran beliau yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Wa minha ittirabu iwani Kisra, lalu balairung istana Raja Kisra tergoncang. Wa suqutus syarafat, dan balkon-balkon istana Raja Kisra jatuh berantakan. Wa humudu nari Faris, dan padamnya api sesembahan bangsa Persia. Walam tahmud qabla dzalika bi alfi amin, padahal api itu sebelumnya tidak pernah padam selama 1000 tahun. Wa qadat bukhaira sawa, dan lalu susunya air danau Sawa. Hawa dinuhu wa maradihu sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang mengasuh dan menyusui Nabi. Awalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu sayyidah Aminah Zuhriyah, wanita yang pertama kali menyusui Nabi yaitu ibunya sendiri, Sayyidah Aminah Zuhriyah. Thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah ayyama, kemudian disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah selama beberapa hari. Thuwaibah hiya jariyah Abi Lahab, Thuwaibah adalah budak wanita dari Abu Lahab. Fa'taqaha lamma basyarathu biwaladatihi sallallahu alaihi wasallam, yang lantas memerdekakan karena dia yang memberikan berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khaffafallahu anhu minal adabi bisababi sururihi biwaladatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah meringankan siksa Abu Lahab sebab rasa gembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kama rawadzalikal Bukhari mursalah, hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis mursal. Wa annahu ru'ya ba'da wafatihi, dan bisa dilihat setelah meninggalnya beliau. Fa akhbara bi annahu yukhaffaf anhu fi kulli yaumainil isnaini, Allah meringankan siksanya pada setiap hari Senin. Li'itkihi Thuwaibah farhan biwaladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Thuwaibah memberikan
karena rasa suka cinta atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waqat ada Ibnu Munda, dan diangkat oleh Ibnu Munda fi sahabat Nabi wa fi dzalika khilaf baina ahli ilmi, bahwa hal demikian memiliki perselisihan di antara ahli ilmu. Bahkan Suwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah, bahwasanya Suwaibah bertemu dengan Nabi setelah menikah dengan Khadijah. Fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian memuliakan wa takrimuha Khadijah, dan Khadijah juga ikut memuliakannya. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ilaiha ba'dal hijrah bil qiswati wasilati hatta matat, dan Nabi sering mengirim hadiah-hadiah kepada Suwaibah setelah hijrahnya Nabi, yaitu berupa pakaian dan sandal sampai meninggal. Tuma urdo'atul Halimah bintu Abi Du'aib Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimah binti Abi Du'aib Bani Sa'ad bila bani abnaha Abdillahi akhi Anisa wa Syaimah, dan Nabi memiliki saudara sepersusuan, yakni Abdullah, Anisa dan Syaimah. Fa'akhadathu ma'aha ila biladiha wara'at Taif fi Bani Sa'di, kemudian mereka membawa Nabi bersamanya kepada daerah Taif di Bani Sa'ad. Indaha wa aqama indaha fi Bani Sa'di arba'a a'wami ala sahih, dan mereka tinggal di sana selama 4 bulan menurut yang sahih. Fanalat birodo adi khaira, dan ketika menyusui Nabi, Halimah memperoleh min sa'atir rizki warohudi Aisyah, memperoleh kehidupan yang nyaman dan rezeki yang lancar. Wakanat Syaimah, dan Syaimah yang tadi, Wahya bintu Halimah Sa'diyah, yaitu putri dari Halimah Sa'diyah, dinuhu ma'a ummiha, ikut mengasuh bersama ibunya. Waqad raditu Halimah khufan alaihi min hadithi syaqqi sadri wa huwa banu arba'a aw khamsi sinin, dan kemudian Nabi dikembalikan. Kemudian pada giliran Halimah mengembalikan Nabi pada keluarganya karena khawatir atas peristiwa pembedaan dada beliau saat usia 4 atau 5 tahun. Semalam tarahu pada dzalika illa marrataini, kemudian tidak pernah jumpa Rasulullah kecuali dalam 2 pertemuan. Pertama pada tazawwaja Khadijah, setelah menikah dengan Khadijah. Ja'at tashku ilaihil jadab, adalah saat itu dia mengadukan kondisi paceklik, maka fa'aqtaquha Sayyidah Khadijah ishrina ra'sa min ghanam wa ghairu dzalik, kemudian Sayyidah Khadijah memberinya 20 ekor kambing dan hadiah lainnya. Yang wal marrata tsaniyah, dan yang kedua yaumul Hunaini, pada perang Hunain. Wa khadhanathu sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman Barokah Habasyiyah, dan yang selanjutnya diasuh oleh Ummu Aiman, yakni Barokah dari Habasyiyah. Wa kana warathaha min abihi, Rasulullah mewarisi Ummu Aiman dari ayahnya. Falamma kabiro ataqoha, dan ketika Nabi sudah dewasa,
Nabi memperdekakan Ummu Aiman wa zaujaha Zaid bin Haris dan kemudian menikahkannya dengan Zaid bin Haris. Nasya'atu sallallahu alaihi wasallam. Masa pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Nabi tumbuh besar dalam keadaan yatim. Itmata waliduhu wa hamlun. Ketika sang ayah telah meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan, maka falau jatuh Abdul Muthalib. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam sita sinin. Ketika berusia 6 tahun, beliau diajak sang ibu kharajat bihi ummu ila Madinati al-Munawwarah. Beliau diajak oleh ibunya pergi ke Madinah Munawwarah wa ma'aha Ummu Aiman, bersama dengan Ummu Aiman. Tazuru ahwaluhu min Bani Najjar, untuk mengunjungi paman-paman dari ibunda dari Bani Najjar. Faqamat bi indahum syahran. Mereka bertiga tinggal di sana selama 1 bulan. Tsumma raja'at bihi, kemudian pulang. Famaridat fi tariq, kemudian dalam perjalanan ibunya merasakan sakit. Famatat, selalu meninggal. Wadafinat bil abwab, dan dimakamkan di daerah Abwab. Faraja'at bihi Ummu Aiman hadinatu ila Makkah ila jaddi Abdul Muthalib. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sampai ke Mekah, lalu dikembalikan kepada kakeknya yakni Abdul Muthalib. Wa qila inna ummuhu humilat ba'dalika ila Makkah fadufinat biha. Dan ada yang mengatakan sungguhnya ibunya dibawa sampai ke Mekah lalu dikebumikan di sana. Haka dalika Ibnu Jauzi fil Wafa, dan diceritakan dari Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa. Tsumma tuwaffa jadduhu wa Umar sallallahu alaihi wasallam kama sinin. Kemudian kakeknya wafat pada Nabi usia 8 tahun. Fakafalahu ummu Abu Thalib, dan dirawat oleh pamannya yakni Abu Thalib. Biwasiyati min jaddihi, karena wasiat dari kakeknya. Wa ammu Abu Thalib wa syaqiqun abi Abdullah. Abu Thalib adalah saudara kandung ayahnya yakni Abdullah. Oleh karena itu Abu Thalib adalah paman dari Nabi. Fasoru Abu Thalib wa hamiyalahu min a'daihi. Abu Thalib menjadi pelindung dari musuh-musuh Nabi asyaruf alaihi, dan beliau sangat mencintai beliau. Abu Thalib sangat mencintai Nabi. Wa kana Abu Thalib faqiran, tetapi Abu Thalib seorang yang miskin. Fa asra wa qutara malihi bi barakati kafalatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lantas dia menjadi kaya raya dan melimpah hartanya karena telah mengasuh il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha sanata asyrata sanata, pada saat sempurna umur beliau pada umur 12 tahun, kharaja ma'a ummuhu Abi Thalib ila Syam, dia diajak keluar bersama pamannya ke negeri Syam. Walakin ummuhu raddat khawfa alaihi minal yahudi lamma khawwafahu min harrahiba bakhira, dan dikembalikan karena takut dihadang oleh kaum Yahudi ketika di perjalanan. Karena pada saat perjalanan beliau bertemu dengan pendeta, dan pendeta tersebut mengatakan bahwa anak ini adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itu pamannya takut dan Nabi dikembalikan lagi, tidak jadi ikut ke negeri Syam. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marata tsaniya ila Syam ma'a Maisarah ghulam Khadijah fi tijarati laha. Kemudian Nabi keluar untuk kedua kalinya ke negeri Syam bersama Maisarah. Maisarah adalah budak laki-laki Khadijah dalam berdagang dagangannya. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri idza daka khamsa wa ishruna sana.
dan pada saat itu Nabi berusia 25 tahun. Arba asyrata laila baqiyat Dzulhijjah. Dan di sana selama 14 malam, malam terakhir bulan Dzulhijjah. Fanazala sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli sajarah. Ketika Nabi di jalan singgah di bawah pohon, faqala nasfur rahib, dan ada pendeta yang berkata, man nazala tahta hadhihi syajarata ila nabi. Tidaklah ada seorang yang berteduh di bawah pohon kecuali dia adalah nabi. Ahwanuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Karena sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah mutadayyinan wa muta'abbidan. Nabi sebelum diutus menjadi nabi, beliau sangatlah taat beragama dan taat beribadah. Yabudul asnam wa yakrahul haram, dan membenci patung-patung dan hal-hal yang haram. Bahkan yastahilu bira'il ghanam, dan Nabi menyibukkan diri dengan mengembala kambing. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam wa faqila wa anta qala na'am, rawahu Bukhari. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali ia pernah mengembala kambing. Beliau ditanya, apakah kamu sudah demikian? Dan Nabi pun menjawab, ya. Wa kana yastaghilu bitijarati, dan Nabi juga menyibukkan diri dengan berdagang. Qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib bi syarihi sallallahu alaihi wasallam fi tijarah hatta fi tijarah. Dan adapun yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib, beliau adalah mitra partner dagang beliau dalam berdagang. Hatta innahu qala lahu yaumal fathah, sehingga pada masa yaumul fathah Abi Sa'id mengatakan kepada Nabi, marhaban bi akhi wa syariqi kana la yutari wa la yumari. Selamat datang wahai saudaraku dan partner kerjaku. Nabi tidak pernah berbohong dan tidak bertengkar. Wa qama ala tijarati Khadijah, dan berdagang di atas dagangan Khadijah, maksudnya yaitu sebagai atasan dan bawahan. Wa safara li ajali dalika ila Syam, dan Nabi pergi dengan tujuan berdagang ke negeri Syam. Waraja bi'artahin wa firatin lam takun fil qusban, dan ketika kembali memiliki keuntungan yang besar sampai tidak bisa dihitung. Asma'u sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang nama-nama beliau, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahil ladhi yamhullahu bil kufr. Saya Muhammad dan saya Ahmad, dan saya yang menghapus orang-orang kafir. Wa ana al-hasyirul ladhi yasharun nas ala qadami, dan saya juga yang mengumpulkan manusia di atas tungkak, maksudnya di bawah naungan beliau. Wa ana al-aqib, dan saya juga penutup. Wal aqibul ladzi laisa ba'din nabi, dan tidak ada nabi setelahnya. Wa fi riwayati, dan dalam sebuah riwayat, ana Muhammad, saya Muhammad, wa Ahmad, dan Ahmad, wal muqaffi wal hasyiru, dan mengumpulkan, wa nabiyyu taubah, dan nabi yang membawa taubah, wa nabiyyu rahmah, dan nabi yang membawa rahmah. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, wa nabiyyu malhamah, dan nabi peperangan. Wa sama'illahi fi kitabi basyira wa nadhira, dan Allah telah memberikan nama-nama beliau dalam kitabnya, yaitu basyira, kabar gembira, wa nadhira, peringatan, wa sirajan, dan
perintah, muniran cahaya, warufan rauf, warahiman rahim, rahmatul lil alamin, dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Wa Muhammad dan Muhammad, wa Ahmad dan Ahmad, wa Toha dan Toha, wa Yasin dan Yasin, wa Muzammil dan Muzammil, wa Mudaththir dan Mudaththir, wa Abdullah dan Abdullah. Fi qouli ta'ala, dan dalam firman Allah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan bahwasanya tatkala hamba Allah berdiri menyembahnya. Surat Ad-Din ayat 19. Samahu Abdullah, dan Allah juga menamai Abdullah, dan wanadiran dan nadir fi qoulihi jalla sana'uhu, sebagaimana firman Allah, wa qul inni anna nadhirun mubin, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Wa mudakkira fi qouli taqaddasat asma'uhu, dan juga mudakkir dalam firman-Nya innama anta mudakkir dalam surat Al-Waqiah 21. Waqad, sesungguhnya kamu tidak lain adalah orang yang memberi peringatan. Waqad dzukira dzalika ghairu dzalik, dan bagaimana disebutkan yang itu tadi. Wa aktsara hadhil asma'u sifatun, banyak nama-nama nabi itu semua adalah nama sifat. Min alamatin nubuwah, sebagian tanda-tanda kenabian. Awalu alamatun nubuwah mahsusah, tanda-tanda kenabian pertama kali. Dia syaqqu sadri syarif, yaitu pembelahan dada mulia beliau. Wa hadza syaqqu qad hasalalahu sallallahu alaihi wasallam awwalu marrah wa huwa shaghir sin inda Halimah. Pembedahan ini terjadi pada beliau pertama kali ketika beliau masih kecil dan dalam asuhan Halimah. Wa kana fi rabi'ati min umrihi ala sahih, dan pada tahun keempat dari usia beliau menurut pendapat yang sahih. Wa ammal mar'ataniyah, adapun kali kedua, faqad syaqqa sadri syarif sallallahu alaihi wasallam, kedua dada mulia beliau dibelah. Wa huwa benu asrasinin, yaitu saat beliau masih berumur 10 tahun. Wa ammal mar'asalita, dan kali ketiga pada saat faqad syaqqa sadri syarif inda maji'i Jibril bil wahyi hina nabi, pada saat datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu saat beliau diangkat menjadi nabi. Wa ammal mar'ar rabi'ah, dan kali keempat faya lailatul isra'i kama warada fi sahihaini, pada malam Isra Mi'raj, sebagaimana keterangan dalam dua sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa'lam, dan ketahuilah anna jami'a ma warada min syaqqi sadrihi wastakhrajal qalbi mimma yajibu taslimu bihi, bahwa semua hadis yang menerangkan pembelahan dada beliau serta dikeluarnya jantung beliau adalah satu dari sekian hal yang wajib kita terima dan kita imani oleh semua umat muslim. Tunatarodi li sorfihi haqiqatihi, tanpa membenci hakikatnya. Li solahiyatil qadrah, karena itu berkaitan dengan kekuasaan Allah. Fala yastahilu syai'um min dzalika, maka tidak ada kemustahilan apapun di sana. Khatamun nubuwah, yang kedua yaitu stempel kenabian. Wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian adalah khatamun nubuwah atau biasa disebut dengan stempel kenabian. Waqtalifatil aqwali fi sifatihi, wa asyarru ma ja'a annahu kabaidatil hamama. Pendapat saling berbeda dalam hal bentuk stempel kenabian. Riwayat termasyhur mengatakan bahwa stempel kenabian itu mirip seperti burung telur merpati, yaitu berupa sepotong daging yang menonjol di punggung beliau pada bagian leher pundak kiri. Wa anna bidawatu lahmi nashiza ay murtafi'atu fi dhahri inda nawili katifa
til yusra yazhu bin nubuwa wa ta'lamul mawhaba wa yanfa'u bitub. Dan stempel kenabian itu memancarkan cahaya, diliputi kewibawaan dan disempat wangi. Jadi stempel kenabian Nabi itu paling masyhur mengatakan di pundak kiri, dan itu seperti berbentuk seperti telur burung merpati. Dan stempel kenabian itu memancarkan wangi yang sangat wangi. Yang ketiga, ar-ru'ya shalihah, impian yang selalu menjadi kenyataan. Wahya min alamatin nubuwah faqad kana la yara ru'ya illa ja'at mathala faliqus subh. Ia termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Beliau tidak bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti fajar subuh yang menyingsing. Wa kana yara dau'a wan nur wa yasma'u as-saut wa kana taslimu alaihi bil ahjar wal ashjar wa tudillu lahul ghamama. Tersebut pula beliau melihat cahaya dan sinar serta mendengar suara bahwa batu-batu dan pohon-pohon memberi salam kepada beliau. Demikian juga mendung menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Awshafu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Awshafu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Sifat-sifat fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fi sifatihi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bitawil ba'ini wala bil qasir. Beliau bukanlah orang yang berpostur terlalu tinggi, bukan pula berpostur pendek. Walal abyadul amhaqi ay syadidul bayad, dan bukan orang yang berkulit terlalu putih. Walal adama ay asmaro, dan bukan pula berkulit gelap. Wala ja'ti ayyalladhi fi sya'rihi tiwa, dan rambut beliau gelombang. Walal qata ay syadidil juhuda, dan tidak keriting. Walal basti wala sabaqti ay mustarsila sya'ri, dan tidak pula terlalu lurus-lurus banget. Wa tawfiya wa laysa fi rasihi ishruna syaraf bayda, dan pada meninggalnya beliau rambut beliau tidak ada yang berwarna putih sampai sebanyak 20. Wa kana hasanal jismi ba'ida ma bainal rumbaini, postur badan beliau bagus. Lau syaru ila mangkibaini, dan ada rambut beliau sampai di antara pundak. Wa fi waqti ila syamhatai udnaihi, dan dalam beberapa waktu sampai panjangnya kadang-kadang sampai telinga. Wa fi waqti, dan dalam sebuah waktu ila nisfi udnaihi, sampai setengah telinga. Kan lillah haya, jenggot beliau tebal. Syathanal kafaini, telapak tangan beliau tebal. Ay walidul asabi, dan jari-jari beliau juga tebal. Fi wajhi tadwir, wajahnya bulat. Ajal aina ay syadidu sawadahima qawilun ahdabihima damus robat wahya syarat daqiq minas sodari ila sarati kal qadai ayyal kal wusni. Di wajah beliau terdapat nuansa bundar atau oval, mata lebar serta aman hitam bagian hitamnya, dan sangat putih, dan panjang bulu matanya. Jadi matanya itu lentik, dan merahnya itu hitam dan juga putih, jadi menerangkan bahwa matanya beliau itu tegas. Merah pinggir pelupuk matanya, dan mempunyai masyrubah, yaitu rambut lembut dari dada hingga pusat seperti sepotong pohon. Ida masyataqalla'a ka'annaha yanfutu fi sobab,
ayyam syab biquwa waswabatil hadaur. Dan ketika berjalan, beliau seakan-akan turun dari atasnya ini dengan cepat dan sigap. Wajah beliau la'a wajhil kalqamar lailal badar. Wajah beliau bersinar laksana bulan purnama. Ka'anna wajhil qamar, seakan wajah beliau adalah bulan. Hasanus syaud, suaranya bagus. Zahlal khodaini, kedua pipi beliau halus serasi. Doli al-fammi aywasi'ah, dan bibirnya lebar dan luas. Sawa ulbatni wasodri, dan sejajar dada dan perut. Jadi dada dan perutnya beliau itu sejajar. Ash'arul manghibaini ay kathiru sya'rihima walira'aini, dan kedua pundak, kedua lengan dan bagian dada atas beliau berbulu. Wa a'liyas sodri, dan kedua lengan tawil zandaini, dan kedua lengan beliau panjang. Rahitu aywasiul kafi ashbihul ainaini ay tawilul syaqihima manhusul aqibaini ay qalilul lahmil aqib baina katifai hatamun nubuwa kaziril hajala wa qabidatil hamama. Di antara kedua dan telapak tangan beliau lebar, garis mata beliau panjang sedikit ramping, dan di antara kedua berikat beliau terdapat stempel kenabian bagai kancing tirai kamar pengantin, dan mirip pula seperti telur merpati. Bahkan naida masyaka anna tatwilal arhu, dan bila berjalan seakan bumi dilipat demi beliau. Wajiduna fi khawqah wa huwa ghairu muqtarif wa kana yasdulu ra'sa thumma faraqa wa kana yujiluhu wa yusriful lihiyatahu wa yaqtahilu bil ithmat kulla laylatin fi kulli aini ala sa'at rafi indan naumi. Dan beliau mengurai lepas rambutnya, kemudian menyipakan menjadi dua bagian. Beliau juga menyisir rambut dan jenggotnya ketika hendak tidur di waktu malam. Beliau memakai celana ini pada setiap mata sebanyak 3 garis. Bahkan ahad bathiya bi ilaihil qamis wal bayadi wal hibara wa yadharbu min burudi fi humrat. Bahkan akum qamis Rasulullah SAW ila rosil. Dan busana yang paling beliau sukai adalah baju gamis, baju yang berwarna putih, dan juga baju libaro, yakni satu macam dari buntut, kain bergaris untuk diselimutkan pada badan yang ada corak merahnya. Wa kana qamis Rasulullah SAW ila rasil. Tersebut bahwa lengan baju Rasulullah SAW adalah sampai pergelangan tangan. Wala bisa fi waqti hullatu hamra wa izaran wa ridho. Sekali waktu beliau mengenakan pakaian hullah atau baju yang bagus berwarna merah dan izar serta rida. Wa fi waqti thawbaini afarayani, dan kadang memakai sepasang baju afar atau berwarna putih debu. Wafi waktu jubata ini, lalu lain waktu juga memakai jubah yang berlengan sempit. Wafi waktu ubah, dan suatu waktu memakai busana khobah, yaitu jubah belahan belakang sebagai baju lengkap dilengkapi tali sebagai sabuk. Wa fi waqti imamah sauda wa arqa tarfaha baina katafaihi, dan suatu kali juga sorban hitam dan membiarkan tepiannya tergerai antara kedua berikat beliau.
Wa fi waqti iltan aswad min sya'ri aibasa wala bisal khatam wal khayr wal khafu wan na'la. Dan terkadang juga memakai mir atau busana dari bulu dan sebagainya yang dibalutkan ke tubuh berwarna hitam terbuat dari bulu, yakni Kisra. Beliau juga memakai cincin seperti khuf dan terompa. Quwwatuhu sallallahu alaihi wasallam badaniyah, kekuatan fisik beliau karena sallallahu alaihi wasallam tamma quwwati fi aqdaihi. Rasulullah adalah sosok yang memiliki kekuatan sempurna pada segenap anggota badannya. Kama annahu tamma quwwa fi huquqillah bi amfiqali awamirihi wa istinabu nawahihi. Sebagaimana beliau juga sosok yang memiliki kekuatan sempurna dalam memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Waqad ja'at akhbaru dalla ala quwwatil badaniyah. Telah diriwayatkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kekuatan fisik beliau. Faqad dzakaru anna Rukana bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf min asyad Quraisy. Tersebut bahwa Rukana bin Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf yaitu adalah jagoannya orang Quraisy. Fa khala yauman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di syi'abi Makkah. Pada suatu hari terjadilah pertemuan antara Rukana dengan Rasulullah di perbukitan Mekah, seperti di lereng kota Mekah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Rukana, alla tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaihi. Wahai Rukana, apakah kamu tidak takut dengan Allah dan terimalah dakwaku? Qala, dan Rukana menjawab, inna lau a'lamu anna alladhi yaqulu haqqa la tabautuka. Kalau saja aku tahu bahwa ucapanmu itu benar, tentu aku akan mengikutimu, jawab Rukana. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, afara'aita in saraftuka ata'lamu annama aqulu haq. Apakah kamu bagaimana pendapatmu kalau kamu saya banting, saya kalahkan, apa kamu yakin bahwa yang saya katakan adalah benar? Qala na'am, dan Rukana menjawab ya. Qala faqum hatta uswari'aka. Berdirilah, bersiaplah agar saya bisa segera membantingmu. Qala faqama ilaihi Rukana yuswari'uhu falamma batasha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rukana bergegas menuju kepada Nabi untuk berkelahi, dan tatkala beliau menghantam Rukana sampai Rukana terjatuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Aja'ahu wa huwa la yamliku min nafsihi syai'a. Tsumma qala ya Muhammad. Beberapa saat kemudian Rukana berkata, kita ulangi wahai Muhammad. Fa'ada faswara'a. Dan ketika diulang, Nabi kembali membanting. Faqala, dan Rukana berkata dengan keheranan, ya Muhammad, inna hadzal ajab atasarra'ani. Wahai Muhammad, ini ada hal yang luar biasa, ternyata engkau bisa mengalahkanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajabu min dzalika in syi'ta an uriyakahu in taqaitallaha wa tabata amri. Kemudian Nabi bersabda, ada yang lebih luar biasa daripada itu, bilang kau mahu akan saya tunjukkan padamu, bilang kau takut Allah dan mengikuti dakwaku. Qala ma huwa, dan Rukana bertanya apa itu? Qala, dan Nabi
bersabda, ud'u laka hadhihi sajarota lati taro fatak tini. Nabi bersabda, saya akan panggil pohon yang engkau lihat ini, maka pohon itu akan mendatangiku. Qala ud'uha fad'aha fa'aqbal hatta waqafat baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil ia, dan Nabi pun memanggilnya, dan pohon itu segera menghampiri hingga berhenti di depan Rasulullah. Qala faqullaha irji'i ila makaniki. Qala faraja'at ila makaniha. Katakanlah pada pohon itu agar ia kembali ke tempat asalnya. Pinta Rukana sekali lagi, dan pohon itu pun kembali ke tempat semula. Qala fadaburu Rukana ila qaumihi. Maka Rukana pun bergegas kembali kepada kaumnya dan berkata, Ya Bani Abdi Manaf, sahiru li sahibikum ahlal ardi, fallahi ma ra'aita asharu min nuqat, thumma akhbarahum billadhi ra'a walladhi sona'. Wahai Bani Abdi Manaf, tandingilah sihir orang itu. Dia berasal dari penduduk bumi. Demi Allah, sama sekali tidak pernah aku menyaksikan orang yang lebih lihai ilmu sihir daripada dia. Kemudian Rukana menceritakan apa yang dia lihat dan dia alami. Waqad sabata annahu aslamu wa faza bi sahabati radhiyallahu an. Dan dalam sejarah tercatat bahwa Rukana akhirnya memeluk Islam serta mendapat keberuntungan dengan menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akmamu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu, paman-paman Nabi dan juga bibi-bibi Nabi. Al-Haris wa Qutam wa Hamzah wal Abbas wa Abu Thalib wa Asmuhu Abdul Manaf, yaitu Haris dan Qutam dan Hamzah dan Abbas dan Abu Thalib. Dan Abdul Manaf wa Abu Lahab wa Asmuhu Abdul Izzah dan Abu Lahab wa Abdul Ka'ab wa Hajal wa Mughir dan Hajal wa Dirar dan Dirar wa Muqawam dan Muqawam wal Ghaidak dan Ghaidak wa Sofiyah dan Sofiyah wa Atikah dan Atikah wa Arwa dan Arwa wa Umaymah dan Umaymah wa Baro dan Baro wa Ummu Hakim Al-Baidah dan Ummu Hakim yang dikenal putih. Aslam minha, dan ada yang Islam dari saudara-saudara Nabi tersebut, ada yang Islam yaitu Hamzah dan Abbas dan Sofia. Wahia, dia adalah ibunya Ummu Zabir radhiyallahu anha. Waktu lifa fi Islami Atika wa Arwa, dan diperselisihkan tentang keislamannya, dan dari saudara-saudara Nabi itu juga ada yang menyelisihkan tentang keislamannya, yaitu Atika dan Arwa. Wa amma Ummu Abihi Abdillah fahiya Fatimah binti Amrul Mazuniyah, dan nenek Rasul dari ibunda ayahnya Abdullah, yakni bernama Fatimah binti Amrul Mazuniyah. Wa amma Ummu Aminah bintu Wahbin fahiya Baroh bintu Abdul Izzah, dan nenek Rasul dari ibunya yaitu Baroh binti Abdul Izzah. Banu A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa banatu ammatuhu, saudara sepupu baik laki-laki maupun perempuan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Yang pertama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Thalib bin Abi Thalib. Selanjutnya Thalib bin Abi Thalib taufiya walam muslim, tapi wafat.
sebelum Muslim. Aqil bin Abi Thalib, selanjutnya Aqil bin Abi Thalib tufiya fi khilafah Muawiyah musliman, dan meninggal ketika Khalifah Muawiyah dalam keadaan muslim. Ja'far bin Abi Thalib wa huwa istusyhida fi mu'tasana tamana minal hijrah radhiyallahu an, dan meninggal syahid ketika perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Ummu Hani bintu Abi Thalib, selanjutnya Ummu Hani bintu Abi Thalib maha Fahidah, dan dikenal dengan nama Fahidah, aslamat wa hajarat, beliau Islam dan ikut hijrah. Wa zawjiha Hubairah bin Wahab al-Mazumiyah, dan menikah dengan Hubairah bin Wahab Mazumiyah, orang Mazumiyah seperti dengan nenek Nabi dari ayahnya. Wa waladat lahu aklahu wa ja'dah, dan beliau lahir dalam keadaan dan ia dan dia mempunyai putra bernama Aqla dan Ja'da. Jamanah binti Abi Thalib, selanjutnya Jumana binti Abi Thalib, aslamat wa baya'at wa zawjaha Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib ibnu Ummuha, masuk Islam dan menikah dengan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, putra pamannya. Fahaulai auladi Abi Thalib, semua anak-anak Abu Thalib, wa ummahum kulluhum Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, dan dari ibu yang sama yakni Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qalu, ada yang mengatakan ya awwalu Hashimiyah waladat la Hashimin, bahwa Fatimah binti Sa'ad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay ini adalah orang pertama di Bani Hashimiyah yang melahirkan keturunan Bani Hashim. Waqad aslamat wa hajarat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madat fil Madinah al-Munawwarah wa syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk Islam dan ikut hijrah kepada Nabi, dan wafat di Madinah dan disolati oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa rubani hadir umat rubani, wal fadil dan fadil, wa kafir dan kafir, wa tamam dan tamam, wa kulfam dan kulfam, wa ma'bad dan ma'bad, wa abdurrahman dan abdurrahman, wal haris dan haris, wa ubaidillah dan ubaidillah, wa musahad dan musahad, wa subay dan subay, wa ummu habibah dan ummu habibah, wa fi ba'dil kitab Ummu Habib, dan diriwayatkan di beberapa kitab Ummu Habib, wa Sofia dan Sofia, wa Aminah dan Aminah, wa fi ba'dil kitab Aminah, dan diriwayatkan di beberapa kitab Aminah. Kullahum abna'il Abbas bin Abdul Muttalib, semua itu anak Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi anak Abbas itu ada 14. Abdullah bin Jabir bin Abdul Muttalib, wa Urwah Ummu Hakam, Diba'ah Bohir, kulluhum abna'uz Zabir, dan itu semua adalah anak Zabir. Anak Zabir ada 5. Umar bin Hamzah, yakni Bani Hamzah, Fatimah binti Hamzah, wa zawjiha Miqdad bin
Aswad. Dan Fatimah menikah dengan Miqdad bin Aswad. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib aslama wa thabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumah Hunain. Dan Abu Sufyan adalah seorang yang muslim dan tinggal bersama Nabi pada saat perang Hunain. Wa mata sanata sita wa ishrin, dan meninggal di tahun 26. Wa sholla alaihi Umar bin Khattab, dan disolati oleh Umar bin Khattab. Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib. Selanjutnya Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib aslam wa thabata yaumal Hunaini, seorang muslim dan tinggal bersama Nabi pada perang Hunain. Umayyah bin Haris bin Abdul Muthalib, Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib, Abdul Syam bin Haris bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Haris bin Abdul Muthalib, Arwah binti Haris bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Haris aslam wa mata fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Islam dan meninggal pada perang Uhud. Utbah bin Abi Lahab dzakara fil iswabah annahu aslam, dan disebutkan dalam kitab Iswabah bahwa dia masuk Islam. Wa sabata yaumal Hunaini, dan tinggal bersama Nabi pada perang Hunain. Utaibah bin Abi Lahab awal ladzi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi an yusawtillahi alaihi kalban yaquluhu fa aqalul aswad. Mu'tab bin Abi Lahab aslam wa sabata yaumal Hunaini. Utaibah bin Abi Lahab, dia adalah orang yang didoakan Nabi agar dimakan anjing, dan akhirnya dia tewas diterkam anjing. Dan Mu'atib bin Abi Lahab, beliau Islam dan tinggal bersama Nabi pada perang Hunain. Wa ula'i salasa, dan ketiga orang terakhir ini yakni Utbah, Utaibah, dan Mu'atib. Ummu Jamil bin Harab Hamalatul Khattab, dan ibunya yaitu Ummu Jamil bin Harab Hamalatul Khattab ayah ammahu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau bibi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketiga anak Abu Lahab, meskipun Abu Lahab paman yang itu, anak-anak beliau semuanya Islam. Yang aktif dia adalah Islam dan tinggal bersama Nabi pada perang Hunain. Darrah bin Abi Lahab aslamat, Subai'ah bin Abi Lahab, Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Manaf, Hindun bin Muqawwim bin Abdul Muthalib, Arwa binti Muqawwim bin Abdul Muthalib, Marrah bin Hujal bin Abdul Muthalib. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam awwaluhum Qasim, anak Nabi yang pertama yakni Qasim. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanna. Waqad walada qabla Nabi wa kufi qablaha wa huwa banu sanataini, dan beliau lahir ketika Nabi belum diutus menjadi nabi, dan meninggal juga sebelum kenabian. Wa huwa banu sanataini, dan pada saat itu umurnya masih 2 tahun.
wa Abdullah dan Abdullah wa yusamma bit-thayyibi wa bit-thahir, dan dikenal dengan nama Thayyib dan Thahir. Wa walada ba'da nabawiyah, Abdullah lahir setelah kenabian. Waqilah, dan ada yang meriwayatkan lam yudrakin nubuwah, tidak sampai kenabian. Waqilah Thayyib, dan ada yang mengatakan dikenal sebagai Thayyib. Wa ghairu Thahir, bukan Thahir. Wa Zainab dan Zainab, wa Ruqayyah dan Ruqayyah, wa Ummu Kulthum dan Ummu Kulthum, wa Fatimah dan Fatimah. Wal banatu adrukan Islam, anak perempuannya mereka semua Islam. Wahajiran mahu, dan ikut hijrah bersama Nabi. Wakallahum min Khadijah, dan semua lahir dari Khadijah radhiyallahu an. Jadi anak Nabi itu ada 6, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, dan itu semua dari ibu satu, yakni Ibu Khadijah. Wa walada lahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ibrahim mimma Riya Kiptiyah. Kemudian ada yang lahir di Madinah, beliau Ibrahim dari Maria Kiptiyah. Wa mata Ibrahim wa ibnu Sab'ina Laila. Ibrahim meninggal pada usia 7 malam. Waqilah sab'a ashhur, dan ada yang mengatakan 7 bulan. Waqilah thamaniyata ashhur, dan ada yang mengatakan 8 bulan. Wa kullu ma fi hayati sallallahu alaihi wasallam ila Fatimah, dan semua meninggal dalam hidupnya kecuali Fatimah. Fata'akharat ba'dahu bisa ba'ati ashhur. Menurut satu pendapat berumur Fatimah ini wafat 7 bulan sepeninggal Rasulullah. Wakanat Zainab ia akbar banatihi radhiyallahu anha inda bil As bin Rabi, dan anak perempuan yang paling besar yakni Zainab. Waqat aslama, dan telah menjadi seorang muslim. Fawaladat lahu Aliyah, dan dilahirkan alimata shaghirah, tapi meninggal dalam masih kecil. Wa Umamah wa hiya allati ja'a annahu hammalaha fi sholatihi, dan Umamah, dan sesungguhnya beliau datang ketika hamil dalam keadaan sholat. Tazawwajaha Ali ba'da wafatihi kholatiha biwasiyati minha, kemudian ditinggal Ali setelah wafatnya karena wasiat kepadanya. Tsumma khalafa 'alaiha, kemudian Al-Mughir bin Nufail bin Haris bin Abdul Muthalib, Mughir bin Nufail bin Haris bin Abdul Muthalib, fawaladat lahu Yahya wa matat indal Mughirah, melahirkan anak bernama Yahya tetapi meninggal pada saat masih kecil. Wakanat Fatimah radhiyallahu anha inda Ali radhiyallahu an, dan Fatimah juga melahirkan anak dari Ali. Fawaladalahu Hasan wa Husain wa Musinan, melahirkan 3 anak yakni Hasan, Husain dan Musinan radhiyallahu anhum. Famata Musin shawiran, tetapi Musin meninggal pada saat masih kecil. Wawaladat Ruqayyah wa Zainab wa Ummu Kulthum, matat Ruqayyah qabla al-bulugh,
Tapi Ruqayyah meninggal sebelum balik. Wa tazawwaja Zainab Abdullah bin Ja'far. Kemudian Zainab fawaladat lahu aliyan wa matan. Wa tazawwaju Ummu Kulthum radhiyallahu an Umar bin Khattab. Kemudian Ummu Kulthum menikah dengan Umar bin Khattab. Fawaladat lahu Zaidan, dan punya anak bernama Zaidan. Wa khalafa 'alaiha ba'dahu Auf bin Ja'far. Tsumma akhu Abdullah, kemudian saudaranya Abdullah. Wa amma Ruqayyah, dan Ruqayyah fakanat inda Utsman, bersama Utsman bin Affan. Fawaladat Abdullah, punya anak namanya Abdullah. Wa tawfiyat yauma ja'al, dan meninggal ketika datang Zaid bin Haris basyiran bil fathi yaum Badar, pada perang Badar. Dan pada saat itu ada Zaid bin Haris. Pada zawwaja radhiyallahu anhu Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum menikah. Dan pada saat Ummu Kulthum menikah, ukhtaha wa matat indahu fi syu'bani sanata tis'ah, saudaranya ada yang meninggal ketika tahun 9 pada bulan Sya'ban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.